Ya, sebenarnya meskipun tadi kita sudah cukup memuji, mungkin bahas yang adaptasi season satunya tuh pros and cons-nya apa kali? Oke. Gue pertama. Wah, anjir, season 1 udah begini. Eng adalah avatar terkuat. Oh, Anjir, season 1 udah begini. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Billy. dan gue Vali, Kita adalah Nerdy Bro dan ini adalah episode lanjutan dari Nerdcast. The Nerd Podcast. Dan kita sudah sampai di penghujung bulan Juni ya. Betul. Dan tentunya walaupun sudah di penghujung bulan Juni, tetap kita akan kasih rekomendasi tontonan buat kalian. Betul sekali. Dan buat kalian yang suka dan tertarik dengan konten-konten kita, bisa banget nih di follow, di komen, di subscribe di berbagai sosial media kita. Iya. Baik di TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Betul banget, dan bisa banget support kita dari link story yang ada di sini. Betul sekali. Di scan yuk. Oke, untuk kali ini kita mau ngasih rekomendasi apa nih di akhir bulan nih Pak? Kita di bulan ini belum ngasih rekomendasi series ya. Oke, Dan pas banget tuh, memang baru rilis series yang cukup kita suka juga. cukup ditunggu-tunggu? Betul. Oke, langsung kita review aja nanti. Oke, silakan dinikmati. Let's Nerding it up. Oke, apa nih Bill yang mau kita bahas di episode kali ini? Kita akan membahas salah satu proyek live action yang menurut gua salah satu yang cukup sukses lah ya. Kan Oh, adaptasi. One Piece kan sukses ya. Ya ini juga menurut gua hampir ya sesukses juga. Nggak hampir sih ya. Sukses Mirip-mirip. juga lah, mirip-mirip. Ini adalah series Netflix The Last Airbender season 2. Betul sekali. Ya judulnya The Last Airbender kan nggak ada avatarnya. Apa ada? Ada ya? kali. Ada avatarnya. Mungkin Avatar The Last Airbender season 2. Oke. Nah, ada nih. Avatar The Last Airbender season 2. Betul. Oke. Langsung kita bacain case-case utamanya dulu ya. Betul, case utamanya yang dari season pertamanya balik lagi ya, seperti Gordon Cormier, Sebagai Aang, Kiao Tiao sebagai Katara, Ian Owsley, sebagai Sokka, terus Dallas Liu, sebagai Zuko. Oke. Dan tentunya seperti series originalnya, season keduanya ini bakal ada case baru, yaitu Maya Che sebagai Toph. Oh, kan soalnya ini book 2 ya. Book sudah pasti harus menceritakan karakter Toph. Betul. Dan ya untuk bahas series season 2-nya ini apalagi kan mungkin kita sering mention series originalnya ini The Avatar The Last Airbender itu salah satu series maksudnya animated yang OG lah, favorit lah yang kita sering mention juga. Betul. Dan ya season satunya pun walaupun pasti sama sih kayak nonton One Piece juga ya, pasti nggak akan pasti nontonnya akan beda rasanya sama nonton originalnya. Tapi untuk proyek live action ini cukup menjanjikan lah. Betul banget. Dan makanya kan series ini langsung Lanjut. season 3 kan. Betul. Ya, Berarti technically sampai tamat ya. betul. Oke, mungkin kita bahas ceritanya dulu kali ya. Ya Oke. meskipun harusnya kalau yang nonton originalnya sudah tahu ya, ini akan menceritakan atau mengcover cerita apa. Betul. Ini akan mengcover perjalanan Aang untuk ini ya, Aang dan tim avatarnya. Betul. Untuk inilah bukan dia enggak, itu kan tujuan utamanya sebenarnya mencari ini dulu, belajar cari earthbending teacher. Ya, tadi tuh mau gue bilang mau menemukan guru earthbending untuk Betul. Oh, lo ngomong gitu. Iya. Gue kira menghentikan. Iya, Gitu. memang ujung-ujungnya buat Ujungnya itu. ya. Oke, dan ya seperti yang kalian tahu juga, gurunya nanti akan bertemu dengan Toph. Mending bahas originalnya dulu kali ya. Iya. Kalau menurut lu di live actionnya ini kan, kalau yang di season pertamanya tuh bakal ada beberapa storyline yang di skip. Nah, kita tebak-tebakan aja nih, menurut lu di season 2-nya kali ini kira-kira ceritanya tuh akan ngeskip yang di mana aja gitu. Oke. Ini sih
Tapi mungkin sebelum bahas itu, gue ingin apresiasi juga lah untuk kreatornya di season 1 walaupun di skip-skip. Menurut gue cara nge-skip-skipnya tuh, maksudnya cara nyatuin ceritanya tuh maksudnya bagus banget aja. Contoh nih, gue paling suka nih pas yang dia di Omashu itu kan, terus langsung dia di Omashu langsung ngegabungin sama ceritanya, ada ceritanya Jet sama ada ceritanya ini siapa yang yang engineer itu kan. Iya. Maksudnya itu langsung dapat kayak development dalam satu episode, development Engnya belum, episode belum sih, yang sama Bumi itu selanjutnya. Iya. Kayak episode yang Sakanya dapat dia chattingnya sama si ininya, tapi si Katarnya juga dapat sama Jetnya. Betul, Kayak menurut gua, betul. wah ini jenius sih cara gabunginnya, jadi dapat semua. Iya, meskipun tetap ini ya, tetap pro kontra ya. Oh iya. Tapi menurut gua ya memang tidak, itu balik lagi sih ya, namanya juga bikin live action, Namanya juga format episode beda gitu ya. Iya, nggak mungkin sama, betul. Tadi bahas yang mau di skip. Iya, season 2. Ini mungkin sih ini sih apa namanya? Test of Things kayaknya di skip sih. Itu pasti di skip. Terus ini apa? Yang Avatar Day, itu pasti di skip. Ini apa? Love Tunnel. Iya, itu juga kan Tunnel. udah soalnya sebenarnya season 1. Yang di mananya ya? Yang kan Oh, yang mereka Eng sempat ditangkap nih sama Bumi. Mereka mau nyelamatin, katanya cuma bisa lewat Oh iya terowongan. benar. Cuman jadinya dijelasin gitu, Iya. bukan yang sama Engnya gitu ya. Nah, tapi itu jadi yang bikin nanti love story sama Katara gimana? Apa mungkin nggak mau dibikin begitu? Gue juga nggak ngerti. Bener juga. Terus apalagi kira-kira ya? Kita bahas ini kali. Ya, sebenarnya meskipun tadi kita sudah cukup memuji, mungkin bahas yang adaptasi season 1-nya tuh pros and cons-nya apa kali? Oke. Mungkin prosnya tadi sudah sempat dibahas. Mungkin diulangin sedikit. Menurut gua cara kreatornya ya nyatuin ceritanya, ngependekin ceritanya itu ya bagus lah. Maksudnya mungkin orang bisa dicontoh nanti kalau sebagai contoh kalau mau nyingkatin cerita kayak gini nih, maksudnya masih dapat semua ya, walaupun porsinya jadi lebih dikit gitu. Jadi mungkin konsnya kalau dari gua sebenarnya balik ke performance masing-masing ininya sih. Contoh misalkan ya mungkin ini udah tahu lah ya, dibikin kan ceritanya di sini itu kurang ceria lah, kurang apa namanya, tidak seperti karakter yang di originalnya. Betul. Terus dibilang lah Katara katanya actingnya, maksudnya acting apa ya, mungkin gue melihatnya orang kurang melihat ekspresinya kali gitu ya. Iya sih. Emang menurut gue juga nggak yang sebagus itu juga sih. Jadi kayak ekspresi kan, maksudnya Katara kan sangat, kalau di originalnya sangat apa ya, menunjukkan emosinya tuh kelihatan banget. Kalau ini Kan dia kalau di original tuh kelihatan banget dia tuh yang ngurusin tim Avatar tuh, dia kayak the mother of the group ya, tuh. betul. Ya. Kalau di sini kurang ya. Kurang ya. Dan tapi selain itu, untuk yang contoh deh, mungkin yang jadi Sokka, yang jadi Zuko, itu menurut gua good job sih. Oh, kalau gua mungkin ini menanggapi itu, kalau cons dari gua sebenarnya ini, gua ngelihatnya karakter Zuko di season 1-nya gua ngelihatnya terlalu dibikin good guy. Gue ngeliatnya sih gitu ya, agak terlalu dilihatin good guy. Soalnya beda sama di originalnya tuh, emang kan ketika kita nonton yang season 1 Avatar The Last Airbender yang animasi, memang di season 1 tuh kita emang at some point kesel sama Zuko, kayak ini orang gak ada habisnya sih mau ngejar, meskipun diceritain backstory-nya ya. Cuman gue ngeliatnya ketika di animasi tuh ya gue kurang sebel aja, udah begitu diliatin orang suka sama dia gitu, admirable gitu ya. Ya, tapi balik lagi, soalnya kalau mau diituin ujungnya masalah utamanya waktunya nggak cukup pasti. Iya sih. Ya. Terus apa lagi? Kalau yang gue suka juga mungkin dari adaptasinya ini kali ya, yang cukup beda cuman cukup gue suka. Si Aang tuh udah sempat kayak berhubungan Avatar State dengan avatar yang lain kan. Kalau di originalnya kan beneran di episode terakhir doang tuh. Dan sebenarnya cuma sampai mau terakhir cuma sama Roku doang kan? Iya, kan yang di episode terakhir kan akhirnya kan selain Roku kayak Kyoshi ya, terus dua ya itu kan di ini
yang di live actionnya dari season 1 kan udah gitu. Iya betul. Iya benar juga. Sama Yang Chen udah belum sih? Yang Chen belum. Kan Belum. Yang Chen-nya baru di cast season 2 atau season 3 kan? Oh iya, berarti baru sampai si Avatar Kurok. Kuruk ya. Nah, Iya. tapi jadinya bagus. Saya kan mungkin kita ngepoin ceritanya Avatar Kuruk. Jadi Betul. kita aja kayak tahu nih. Mhm. Terus bagus kan kayak diceritain si Avatar Kuruknya kan. Kalau ya kita dulu kalau nonton sebelum baca lore-nya inilah kayak ini ya cuma tahu dia avatar air sebelum Korra misalkan gitu kan. Betul. Oke. Dan di season 2-nya kali ini yang paling ditunggu-tunggu apa sih menurut lo? Ya, yang paling tunggu gue melihatnya ini sih, yang battle terakhirnya sih. Iya. Gimana ya, spoiler alert ya, masa yang buat yang tidak tahu kayaknya kalah. Kan kayak wow. Terus plot twist-nya si Azula mengendalikan Ba Sing Se itu keren sih. Ya. Dulu yang pas pertama kali gila bisa kayak gini. Iya. Ya ternyata Long Feng ternyata dimainin juga sama Azula, itu Iya. keren sih. Ya itu salah satu yang kayak major ini Pak. Dan di situ juga mungkin orang kesal sama Zuko di situ tuh yang kayak wah udah dibikin Iya. maksudnya dari awal season 2 sampai terakhir tuh kayak kita udah kasihan sih sama Zuko. Pas punya kesempatan kalau malah Iya, gampang banget betul. dipengaruhin sih gitu Iya. kayak wah itu banget sih. Oke, lanjut ini kali ya. Seperti biasa kita lanjut kuis aja kali ya. Kuis, emang kita mau kuis? Bukan kuis sih, main game. Game agree disagree ini kita sudah siapin. Agree, oke. Seputar topik Avatar The Last Airbender. Avatar kali kan maksudnya Avatar Korra juga dibahas dong. Iya, betul Deng. Ya, Avatar Universe lah bilangnya ya. Universe. Oke. Kocok dulu ya berarti ya. Betul. Seperti biasa ada 6 pernyataan, nanti Tiga, nanti kita agree bikin disagree. satu. Oke. Gue pertama. Anjir, statement 1 udah begini. Aang adalah avatar terkuat. Oh, Anjir, statement 1 udah begini. Tapi ini sering menjadi Ini sering menjadi topik. bahasan ya. Dan mungkin bagi yang kurang ngepoin, mungkin orang suka bahasnya cuma Aang sama Korra, padahal kan avatar banyak. Oke, langsung ya. 1, 2, 3 disagree gua. Sama gue juga disagree. Gua dulu nih. Menurut gue dulu kali ya. Oke. Kalau misalkan kalau gue contoh bandingin sama Korra aja deh. Gue ngelihatnya kalau Avatar Aang sama Korra, gue ngelihatnya secara jumlah skill yang dikuasain, gue ngeliatnya banyakan Korra. Jelas dia bisa mental bending, dia bisa spirit bending. Dia energi, maksudnya Iya, energi bending kayak Aang juga bisa kan? Itu kan kelebihannya Korra. Pak, gue ngeliatnya, tapi kalau kelebihannya itu gue lebih ke ini mastery elemennya, gue ngeliatnya lebih jago. Kayak gue ngeliatnya sih kayak kalau bandingin per elemen tuh Avatar Korra sama Aang, misalkan kayak api, tanah gitu-gitu, bandingin itu gue ngeliatnya jagoan Aang. Skillfulnya gitu gue ngeliatnya jagoan Aang. Iya. Cuman karena mastery of the elemennya dia kan. Iya. Ya, cuman kalau ditanya terkuat, gue ngelihatnya Korra lebih mungkin jadinya beda. Ya, sebenarnya mirip-mirip sih, cuman secara checklistnya tuh banyakan Korra gue ngelihatnya. Oke. Meskipun gue lebih suka Aang ya. Tapi kalau Aang sama Korra menurut lo tanding jagoan mana? 1v1 battle. Duh, bingung sih. Gua mungkin routingnya Aang, belain Aang, cuman kalau gua Korra bandingin sama Korra, tapi ya gak apa-apa lah ya, lama. Bandingin sama Korra menurut gua ini kalau best fitnya masing-masing menurut gua menang Korra, soalnya Korra tuh punya yang spiritual projection yang gede, yang jadi gede itu. Iya. Tapi selain itu menurut gua Menang Aang. kalau tanding misalkan random set ketemu menurut gua menang Aang. Iya, karena tadi gue bilang masalah skillful tuh gue ngeliat lebih skillful Aang. Soalnya kalau di kondisi jadi ya nggak boleh ya, agak lama. Soalnya kalau di kondisi yang sama menurut gua kalau misalkan Aang di posisinya Korra saat di season 2 Korra itu menurut gua Aang juga bisa. Iya. Oke. Tapi menurut gua kan tadi bahasanya sebenarnya Aang sama Korra, tapi menurut gua kenapa Aang bukan yang terkuat? Karena menurut gua avatar terkuat itu adalah Kyoshi. Oh. Lu sempet ngepoin nggak?
Iya, sempet gue lihat statementnya, cuman gue nggak ngepoin banget sih ceritanya gitu. Ini pokoknya gue mungkin nyebutin best fitnya dia aja lah ya. Hmm. Avatar Kyuubi itu avatar paling tua di Iya, itu gua umurnya tahu. 200-an, pokoknya lama banget deh. Kayak secara agingnya aja dia ini apa namanya? Dan emang harusnya sih secara setahu gua Avatar umurnya pada lama-lama. Eng aja tuh agak muda tuh. Eng kan muda, tapi kan technically dia 100 tahun Iya, tidur, jadi iya. tua juga. Nah pokoknya secara umur paling tua dan ini apa namanya? eh yang fit yang salah satu yang gua tahu juga ini saat dia si apa namanya si Kiyosei ini bisa setahu gua glass bending dia bisa. Oh. Terus ini yang paling keren tuh itu dia pas ngalahin ini gue baca ya villain itu kan kalau nggak salah namanya Yun ya. Pulse Avatar apa namanya? Dia tuh ngalahinnya ini maksudnya dikalahinnya dengan ini apa namanya kayak bikin instant kayak pokoknya jantung di ininya tuh di instant itu berhenti saat dibekuin gitu kayak itu salah satu basicnya dia jadi gokil. Lama juga ya nih statement 1. nggak apa-apa makanya ayo langsung Lanjut. Oke. Tim Avatar Eng lebih kuat dari tim Avatar Korra. oke ini cepet aja langsung ya 1, 2, 3 agree. iyalah ini nggak usah didebat Ini karena memang sudah tidak adil ya perbandingannya. coba mungkin kita ngitung kan sebenarnya tim Avatar aja Eng lebih banyak ya coba ya misalkan contoh kita 1 lawan 1 Avatar lawan Avatar nih misalkan Ya, itu kan tadi udah. tadi kan masih debatable lah ya Kayak Katara lawan Mako. nggak jangan begitu Gimana? Mako lawannya Zuko Oh lah ya, Mako yang elemennya sama, Mako lawan Zuko. walaupun Mako bisa lightning bending tetap maksudnya It's Zuko no bisa match gitu ya ya. it's no match gitu kayak Taf lawan Bolin. iya boleh bisa lava bending sih tapi Kayak Taf tuh gimana? He's the Beda. best earthbender gitu ya. She's the best earthbender gitu kayak. terus ya mungkin menangnya di Asami lawan Saka aja Ya. tapi mungkin Saka give a good fight juga lah Itu belum ada Katara yang bisa bloodbending. nah iya oke jadi kayak nggak usah dibahas It's case close gitu ya. oke apa langsung yang ini kan belum ya Iya. oh oke menarik juga nih villain dari Legend of Korra lebih baik dari The Last Airbender Oke. yuk langsung 1, 2, 3 agree. Betul. Menurut gua, kalau gua dulu ya, menurut gua meskipun series Legend of Korra itu tidak well received seperti The Last Airbender, cuman menurut gua poin utama yang paling gua suka dari Legend of Korra adalah semua villain-villainnya tuh bagus gua ngeliat. villainnya nggak ada yang jelek Iya. villainnya nggak ada yang jelek Meskipun villainnya Last Airbender juga tidak jelek ya, cuman gua ngeliatnya secara villain lebih menarik Korra aja sih. Iya, Kayak betul. itu yang ditekankan. kan soalnya kayak masing-masing kayak punya ideologi betul, gitu kan, betul. kan mungkin kalau misalkan dibandingin sama Eng tuh karena terfokus negara api semua Betul. jadi point of view-nya ya sama gitu kan mungkin villainnya Eng tuh ya paling kan season 1 Zhao season 2 Azula. Azula season 3 Ozai. Menurut gue sih dari 3 itu yang secara karakter menarik Azula doang. Kayak Ozai sih menurut gue kurang tereksplor ya. Rasa ekspor iya tuh kenapa maksudnya mungkin yang sangat disayang itu Ozai kenapa cuma Screen time-nya kurang banyak ya gitu ya. Iya. Ya gue balik lagi ke Korra tuh ya itu gue ngeliatnya daya tarik villainnya tuh mantep-mantep banget sih. ya salah satu plus poinnya Korra ya villain-villainnya Dan gue suka banget ketika yang di book 4 dibilang tuh Taf yang ceritanya dia lagi ngomong sama Korra kayak iya semua villain-villainnya tuh ngajarin lo ngajarin lu sesuatu, tapi mereka punya kekurangan juga yaitu balance. Mereka nggak punya Iya. keseimbangan. Wah itu gue suka banget sih. dan yang punya itu Avatar Iya. oke Oke. lu dong lu sekarang lu kan tadi yang gue iya. baca gue kan Oke lanjut. Statement keempat ya. Iya. Ty Lee adalah non-bender terkuat di universe Avatar. wah non vendor ya 1, 2, 3 agree. gue disagree Oh ini akhirnya beda nih. akhirnya beda Gua dulu ya Siapa menurut terkuat? menurut gue non vendor terkuat adalah Master Piandao Oh gurunya Saka ya. betul mungkin gue menyebutkan fit-fitnya aja ya Hmm. yang pertama fitnya dia itu
ini apa namanya, dia itu orangnya terkenal dikenalnya dia tidak pernah kalah dalam pertandingan. Ya. Tuh. Feat kedua, dia itu dia retire, terus diminta sama Fire Nation Army balik lagi 100, pokoknya ditodong sama 100 orang lah. Gue nggak tahu ada banner apa enggak ya. Dia menang. Terus yang ketiga mungkin salah satu feat terkuatnya dia juga. Dia member White Lotus yang lawan pengendali api pas Sozin's Comet. Silahkan deh tanya. Ya kalau gue ini sih ya sebetulnya semua feat itu oke lah. Cuman kan itu off screen gitu loh. Maksudnya gue ngelihatnya kenapa menurut gue Tyler terkuat adalah ya dia beneran yang ketika lo nonton itu tuh yang bisa toe to toe dengan bender tuh dia gitu, kayak Katara bisa dikalahin, terus Azula technically kan kayak gitu. Soalnya kayak ya Ada bahkan di jam sih. Piendel tuh oke lah, cuman fitnya tuh off screen gitu loh, kayak jadi kurang too good to be true gitu, kayak gue ngeliatnya kayak dan soalnya sebenarnya limited screen time dia kan. iya, tapi kan maksudnya dari knowledge dong, kalau gue dari knowledge. Dan Master Bender pernah nyebutin juga yang pas episode Saka Master tuh kalau nggak salah, kayak dia bilang kayaknya gue terlalu tua buat lawan Avatar. Berarti kan mungkin di prime-nya dia bisa lawan Avatar. Makanya bisa, cuman kan tidak ditunjukkan. Makanya Kan tapi lihat fact-nya aja gua gitu. Ini fake, Val, nggak ditunjukin aja. Ya, tapi off screen. Oke. Ini gue lagi ya. Lanjut lagi. Kelima ya. Iya. Wah. Elemen air, water ya, bukan air ya. Elemen air adalah elemen terkuat di universe Avatar. Oke, siap. 1, 2, 3, betul. Dan ini jawabannya bisa disebut dari satu bending aja, blood bending. Betul, Itu udah terlalu OP ya. yang bisa ngalahin blood bending cuma Avatar. Udah. Betul. Clear gitu ya. Wah, Gimana ngalahin? Harus Avatar state. iya, dan mungkin gua agak keselnya itu tuh kayak pas ditunjukin di season 1-nya Korra, gue tuh kayak anjir ini langsung kartu as banget gitu, kayak Iya, semua kalah gitu ya. udah kayak dojutsu ya. Dan dia Kayak pakai mata kalah. dia bisa ngendalinnya tanpa full moon gitu, kayak Iya. anjir auto kalah semua dong ya. Gimana ya? Gimana caranya? Cuman mungkin sedikit pembelaan untuk bending lain. Menurut gua kalau base formnya, menurut gua water paling bawah menurut gua. Oh, kalau elemen Dasarnya doang menurut gua ya. Oke, Menurut ya. gua tuh kalau yang elemen dasarnya doang paling kuat tuh udara, api, tanah, air. Menurut gua ya. Kalau gua api dulu. Soalnya udara non lethal. Tapi udara pengguna base formnya tuh skillful Oh, ya. iya. Kalau itu iya, kan ini tadi ngomongin elemen nih Iya overall. sih. Tapi kan kalau udah masukin variasi bendingnya tuh air dan tanah tuh meningkat banget. Ada metal bending, lava bending. Kalau air tuh spirit bending, blood bending kayak Ini sih apa namanya, soalnya kan mungkin dari bahasanya juga water is element of change. Jadi iya. emang macam-macam variasinya. Makanya jadi Oke. Ini gue ya statement Iya. terakhir. Bener juga nih. Daily adalah unit pasukan terbaik di universe Avatar. Pasukan. Ya kan Daily kan technically kan army institusi gitu lah. Ya, oke. Oh, institusi ya. Oke. Sebenarnya agak bingung ya. Gua ini di institusi nih. Oke. Organisasi. Yaudah oke. 1, 2, 3 agree. Gua kalau organisasi enggak. Gua mungkin ini kali ya karena mungkin spesifiknya lu ngerti mungkin organisasi bisa yang lain ya. Kalau gua Iya. ngeliatnya karena pasukan tuh gua ngeliatnya yang special unit tuh kayak special force gitu ya Daily. Gua ngeliatnya kayak emang misalkan kayak negara api. Ini special force-nya apa? Ini paling kan yang Royal Guard Royal lah Guard. paling. Ya. Yang suku air ada emang. Oh, Iya makanya kan yang ada beberapa arminya tuh tanah kan. Ya paling jago gue ngeliatnya Daily sih. Oh, karena itu ya. Ya. Kalau dibilang gitu sih iya, tapi karena tadi gue bilang kan unit kayak organisasi, ya maksudnya kayak ya sebut aja contoh
Red Lotus atau Wah, White Lotus iya udah sih. kalah gitu ya. Iya sih, cuman mereka kan technically nggak army doang gitu kan, Mereka kayak society lah ya. Secret society. komunitas. Iya. Oke. Oh, soalnya lu mengartikannya itu gitu ya? Iya. Oke. Ya bisa sih. Oke. Oke. Seru juga ya main agree-disagree lagi nih setelah beberapa episode. Ya. Oke, balik lagi ke bahas Avatar The Last Airbender Season 2 di Netflix. Ini sebenarnya episode ini rilis tuh harusnya udah tayang ya. Udah tayang semua udah biasanya. Silakan tulis komentar kalian mengenai series tersebut. Betul, dan ya maksudnya jangan lupa ditonton juga. Betul. Karena pastinya udah banyak yang nungguin lah. Betul sekali. Oke. Segitu Oke. aja kali dari kita ya. Bisa kita cukupkan. Sekian episode Nerdcast kali ini. Gue Vali. Gue Billy. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro. Let's nerding it out.